Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak, dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah salat maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang merujuk pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab yang disusun oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sekarang memasuki hadis yang ke-16. Hadis tentang napa niku Pak Bu? Tentang larangan marah. Nah, kita akan membahas sebuah hadis yang sangat ringkas namun maknanya luas. Larangan marah. Marah itu dilarang secara umum. Kalau tegas dilarang mboten? Tegas dilarang mboten? Mboten. Bedanya sih apa? Marah karo tegas. Marah itu emosi. Kalau tegas apa Pak? Tadi? Tegas ya tegas. Kenapa Pak? Disiplin. Tegas ya sesuai dengan aturan tadi. Ya, berarti nek wong gelake ora sesuai aturan berarti. Nah, kalau Islam diejek itu gimana? Islam dilecehkan. Marah, berarti oleh marah. Masya Allah. Insya Allah jawabannya akan kita bahas ya. Secara ringkas ya, marah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Tapi hukum asalnya marah itu tercela. Adapun tegas, maka ini diperbolehkan. Karena marah dan ketegasan itu dua sifat yang berbeda Pak Bu. Ciri gampangane kados niki. Orang tegas itu barometernya dia masih bisa mengontrol emosinya. Orang tegas kenapa? Dia itu masih bisa berpikir dengan kepala dingin ya. Kemudian cirinya ngomongnya itu jelas, tertata, meskipun ya mandan apa? Mandan seru ya. Pak nyong arep dolan lah. Loh, zuhur kok dolan? Lah tapi kau wis dinteni nang kancane ora. Pak dolan lah. Kercik ora.
Itu tegas apa galak? Tegas. Wong duhur adzan duhur kok pengen dolan, ora ya ora. Mengko ngenteni mandan adem. Itu tegas. Dan panjenengan ketika seperti itu masih bisa mengontrol emosi. Tapi kalau marah, pak arep dolan pak lah, but langsung. Pak arep dolan pak lah. Kok anak wong apa anak setan? Nah. Awan-awan gigi kok dolan. Nah. Kalau seperti itu berarti marah, galak gitu. Jadi beda nggih. Larangan marah bukan larangan tegas. Tegas itu justru dianjurkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun tegas. Ya, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mencontohkan ketegasannya Allah. Contohnya kayak syariat hukum rojam yang sudah kita bahas. Kata Allah Subhanahu wa taala napa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita atau pezina laki-laki jika mereka melakukan hubungan ya namanya pezina ya, melakukan perbuatan zina yang masih bujang atau masih perawan, maka cambuk berapa kali? 100. Lalu kata Allah apa? Wala ta'khud ra'fatun bihima wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jangan sampai kalian merasa kasihan sama mereka. Jadi Allah ini tegas sekali. Jangan kalian merasa kasihan. Cambuk 100 sudah 100. Tapi kan melasi Allah jangan, sudah 100. Ini menunjukkan ketegasan Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas hadis tentang larangan marah. Bagaimana bunyi hadisnya? Tafadhol Iqra. Baik, jazakallahu khairan. Al-hadisus sadis asyar, hadis yang ke-16. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari sahabat yang bernama sinten? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hurairah sinten Pak Bu? Jenengan tesi kamutan mboten? Abdullah apa Abdurrahman? Ya memang ada yang mengatakan Abdullah, ada yang mengatakan Abdurrahman. Tapi yang masyhur siapa? Abdurrahman bin Sakhar ad-Dawsi ya, radhiyallahu anhu. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ausini, wahai Nabi, berikan wasiat kepadaku. Jadi orang ini minta nopo Pak Bu? Wasiat. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran, la taghdab, qala la taghdab. Lalu orang ini minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul, beri wasiat kepadaku, jangan marah. Yang lain wahai Rasul, beri wasiat kepadaku, jangan marah. Sampai berulang kali minta wasiat, tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jawabannya apa Pak Bu? Jangan marah. Itulah wasiat Nabi kepada orang ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Orang ini pakai kata wasiat, bukan pakai kata apa? Nasihat.
Apa bedanya? Kenapa kok orang ini nggak ngomong wahai Rasul, tolong nasihati aku, tapi orang ini mengatakan wahai Rasul, tolong berikan wasiat kepadaku. Kira-kira ada maksud atau tidak, Pak Bu, ketika orang ini ngomong wasiat bukan nasihat? Ada perbedaan apa sama antara wasiat dan nasihat? Pripun? Pada baik? Sekilas sama. Nasihat sama wasiat apa? Sekilas sama. Tapi ada perbedaannya, Pak Bu. Kalau nasihat itu bimbingan, ya, minta arahan, minta bimbingan, yang mana hal tersebut sifatnya tidak memaksa. Itu nasihat. Orang nerima enggak nerima ya terserah dia. Nasihat bisa disampaikan dimanapun dan waktu kapanpun. Itu nasihat. Arahan, bimbingan, dan sifatnya itu enggak memaksa. Makanya agama itu nasihat. Ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ya memang agama sifatnya enggak maksa. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan dalam agama. Ini nasihat. Adapun wasiat itu lebih berat daripada nasihat, Pak. Ketika seseorang sudah memberikan wasiat, maka orang yang mendapatkan wasiat itu harus menjalankannya. Jika wasiatnya tidak bertentangan dengan syariat, itulah perbedaannya. Dan wasiat kadang disampaikan ketika akan menjelang nopo? Kematian. Ini menunjukkan orang itu kalau mau meninggal kerasa, Pak. Kerasa, sehingga dia dianjurkan untuk memberikan wasiat kepada orang yang akan ditinggal. Ini perbedaannya. Kemudian di dalam hadis itu disebutkan farad dada miroron. Artinya apa, wow? Orang ini mengulang permintaannya berulang-ulang. Wahai Rasul, wasiatkan kepadaku sebuah wasiat yang aku bisa menjalankannya. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, jangan marah. Orang ini ngulang lagi, wahai Rasul, wasiatkan kepadaku sesuatu yang aku bisa menjalankannya. Rasulullah jawab malih napa? Jangan marah. Bayangkan, panjenengan misalnya minta ke Ustadz nasihati nyong Ustadz, aja gelan. Sing liyane Ustadz, aja gampang ngamuk. Sing liyane Ustadz, aja gampang gelak. Ki Ustadz nantang gelut apa ya? Ini kenapa? Kok orang tersebut minta berulang-ulang dan Nabi jawabnya dengan jawaban yang sama? Kenapa? Ada yang tahu? Karena apa, Pak? Karena sangat penting. Nah, kon sabar kira-kira penting mboten? Penting. Tapi ngomongnya deneng aja gelak, uduk sing sabar ya. Bagus, karena sangat penting. Ada jawaban lain? Barakallahu fiik. Karena ini sangat penting. Ada jawaban lain, Pak? Wis ya, sepakat kabeh berarti ya. Sepakat. Masya Allah, mumtaz. Ini enggak ada hadiah sih ya. Hadiah apa ge, Mas? Bakso Pak. Ya. Jawabannya apa Pak, Bu? Nabi SAW paham karakter orang yang tanya. Makanya kalau kita perhatikan hadis-hadis lain,
itu Nabi nggak sekali dua kali dimintai wasiat, Pak Bu. Sekurang-kurangnya ada, di sini saya bawakan ada 4 ya. Sebenarnya lebih. Ada 4 ketika Nabi SAW itu dimintai wasiat. Di antaranya jawabannya ini, jangan marah. Di kesempatan lain ada orang minta wasiat kepada Nabi, Nabi menjawab, bertakwalah kepada Allah. Di kesempatan lain ada orang minta wasiat kepada Nabi, maka Nabi memperingatkan jangan banyak tertawa. Di kesempatan lain ada orang minta wasiat kepada Nabi, Nabi memberikan wasiat, kalau kamu dalam perjalanan naik maka bertakbirlah. Beda-beda mboten? Beda. Kenapa kok beda? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paham kondisi orang yang minta wasiat tersebut. Dan para ulama mereka menjelaskan orang yang minta wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Pak Bu, itu orang yang tipikalnya gampang marah. Makanya Nabi SAW tidak mengganti wasiatnya. Sampai minta ngasih 1 kali ya, sampai beribu kali, maka Nabi akan mengatakan jangan marah. Sebanyak-banyaknya dia minta wasiat, maka jawabannya ya akan tetap jangan marah. Kenapa? Karena orang itu terkenal gampang marah. Inilah jawabannya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, inilah mengenai apa tadi? Kenapa kok orang tersebut minta wasiat lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawabnya untuk tidak marah? Karena orang tersebut terkenal dengan sifatnya yang mudah marah. Ya, hadis-hadis lain contohnya nih. Contohnya saya bawakan yang lain seperti tentang istiqomah ya, tentang istiqomah. Pernah ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta kepada Nabi sebuah petunjuk ya. Ucapan apa yang kiranya nanti aku dapatkan darimu wahai Rasul, setelah itu aku tidak akan tanya lagi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billah sumastaqim." Ucapkanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas keimanan tersebut. Ini jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis yang menyebutkan larangan banyak bertanya, larangan banyak tertawa. Orang ini minta wasiat. Pertama, dikasih wasiat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah engkau kepada Allah. Lalu orang ini mengatakan, zidni ya Rasul, tambah lagi wahai Rasul. Maka Rasul mewasiatkan rutinlah membaca Al-Quran. Lalu orang itu minta nambah lagi wahai Rasul. Maka Rasulullah memberikan wasiat, sudah seharusnya engkau itu banyak diamnya, jangan banyak ngomongnya. Lalu orang itu minta lagi, tambah lagi wahai Rasul wasiatnya. Maka Nabi menjawab, berhati-hatilah engkau dari banyaknya bicara dan banyaknya tertawa ya. Karena itu bisa mematikan hati dan menghilangkan cahaya dalam wajah. Lalu orang itu mengatakan, tambah lagi wahai Rasul. Ditambah terus. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit. Tambah lagi wahai Rasul. La takhafillahi laumata laim. Jangan pernah takut dengan celaan orang lain. Ya. Ketika engkau menyampaikan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa itu tadi? 7. Orang ini minta 7 wasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan redaksi yang berbeda-beda. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain yang menyebutkan tentang jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya yang minta wasiat.
Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, pembahasan kita kan larangan marah, jangan mudah marah. Memang manfaatnya apa, Ustadz? Manfaat ketika kita tidak mudah marah, atau ketika kita bisa menahan emosi kita, manfaatnya apa? Sangat banyak, Mbak Bu. Sekurang-kurangnya di sini kami akan membawakan 3 manfaat. Manfaat orang yang tidak mudah marah, yang pertama adalah dia dijamin masuk surga. Yang pertama apa, Pak Bu? Dia dijamin masuk surga. Dalilnya adalah sebuah hadis, yang mana hadis ini mirip redaksinya seperti hadis yang kita bahas. Bahwasanya suatu hari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, atau ada salah seorang sahabat Nabi, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebuah nasihat yang bisa mengarahkan dirinya pada kebenaran, yang bisa mengarahkan dirinya masuk untuk ke dalam surga, ya, untuk masuk ke dalam surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la taghdab walakal jannah. Kata Nabi napa, Pak Bu? La taghdab walakal jannah. Jangan marah, kamu akan mendapatkan surga. Ini manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua, orang yang bisa menahan emosinya, bisa menahan sifat marahnya, ini ciri orang yang kuat, Pak Bu. Ciri orang yang kuat. Tafadhol baca hadisnya, halaman 162. Walihada jadi orang yang kuat, ya, orang yang kuat yang sebenar-benarnya dirinya itu kuat adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bisa menahan amarahnya. Kata beliau, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi, bukan orang yang pandai bergulat, bukan orang yang pandai tinju. Apa sumo? Sumo niku napa, Pak? Ya sing olahraga wonge lemu-lemu, ya. Atau orang yang pandai karate misalnya. Bukan. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyadidu alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Akan tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika sedang marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang kuat itu bukan orang yang gampang tersulut emosinya, terpancing, ya, disenggol sepetil langsung nantang gelut, ya. Salah paham sedikit langsung pengennya beras-beras. Justru ini menunjukkan orang yang tidak kuat, ya, karena dia tidak bisa menahan emosinya. Ini manfaat yang kedua. Dia termasuk ciri orang yang kuat jiwa dan raganya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah orang yang bisa menahan amarahnya, maka dia akan dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memilih bidadari yang dia inginkan. Dipersilahkan, Pak Bu, untuk apa? Memilih bidadari yang dia inginkan. Panjenengan
Misal niki nggih, misal. Berandai-andai boleh nggak sih Pak, Bu? Berandai-andai boleh mboten? Tergantung ya. Berandai-andai itu ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Misal niki nggih. Panjenengan diizinkan nah. Langsung ketebak kok. Misal nih kan misal ya. Semoga aja ya mbuh ya. Misal niki panjenengan diizinkan teng istri panjenengan untuk nikah lagi. Nah, istri panjenengan yang menawarkan hal tersebut, Mas, aku duwe kanca nggih. Telu ya. Panjenengan kira-kira arep sing ndi nggih. Pengin turu ora kaya bengi-bengi. Panjenengan suruh milih niku, Pak. Pripun? Masya Allah. Panjenengan seneng mboten? Seneng. Seneng ya. Kita pasti akan seneng. Diizinkan terus kon milih maning. Ya. Bayangkan Pak Bu, bagaimana rasanya apabila kita nanti di akhirat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh untuk memilih bidadari. Milih bidadari, sosok wanita yang gak pernah disentuh oleh manusia maupun jin. Ya, tentunya cantik banget apa cantik biasa? Luar biasa ya. Luar biasa. Tapi ya ana syarat Pak Sarno. Kudu gampang lapang dada, aja gampang gelah. Angel napa mboten? Angel ya. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi dan dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Syekhul Albani. Jadi syaratnya harus bisa menahan marah, dan nahan marah itu Allahu Akbar, Pak. Sulit ya. Makanya ya memper balasannya juga luar biasa. Ya. Suruh milih bidadari. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ustaz, ana pengen bisa mendapatkan manfaat itu ya. Bagaimana cara meredam marahnya? Apakah ada cara supaya kita bisa meredam emosi marah ya? Ada Pak Bu. Sekurang-kurangnya ada berapa ini? Ada 4 cara supaya kita bisa meredam marah kita ya, supaya kita bisa meredam marah kita. Yang pertama adalah dengan berta'awud. Yang pertama dengan berta'awud. Berta'awud niku pripun? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Jadi nuwun sewu. Misal pasangan kita lagi bikin kita marah gitu. Suami bikin marah istri, atau istri bikin marah suami. Maka salah satu dari mereka harus ada yang bisa sabar. Ya. Dan caranya yang pertama nopo? Ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan mengucapkannya itu nggak usah keras-keras, malah semakin ngamuk mengko. Ya. Misalnya ibu-ibu, bapaknya bikin pola yang tidak menyenangkan.
Jangan sampai ibu-ibu terpancing suasana. Oh iya, kemutan kajian wingi kon ta'awud, akhirnya diseruk nasisan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh kok nganggep nyong setan apa? Akhirnya apa? Malah makin rame. Siapa sih nganggep setan mau genah pengajiannya kayak kue? Siapa sih ngajari? Kayak ustadznya, walau ustadznya digawa-gawa. Ustadznya sini parani nang bapaknya. Begitu pula dengan suami. Kadang wanita itu juga bisa buat kita emosi kadang. Seorang kadang maning nggih. Kadang apa sering, Pak? Sering kayak. Maka ketika kita menghadapi seperti itu jangan sampai terpancing dengan suasana. Apa yang harus kita lakukan? Ta'awud. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mengucapkan ta'awud. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sulaiman bin Surat radhiyallahu anhu. Dia menceritakan, suatu hari aku sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu ada dua orang saling mencaci maki. Yang satunya mencaci maki yang lain, dan yang lainnya juga balas caciannya. Intinya lagi tukaran. Bahkan kata Sulaiman, salah seorang di antara mereka itu ada yang wajahnya sampai memerah dan uratnya itu apa? Tegang, masih keton. Berarti kan benar-benar ngamuk ya. Ketika itu Nabi SAW yang di sampingku melihat pemandangan itu. Lalu Nabi SAW bersabda, inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu may yajid. Sungguh aku tahu sebuah kalimat, sebuah ucapan yang kalau seandainya ucapan ini diucapkan oleh salah satu dari keduanya, niscaya dia akan terbebas dari apa yang sedang dia alami. Maksudnya marahnya itu akan hilang. Ucapan apa itu? Qala a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika orang-orang pada tahu Nabi SAW bersabda seperti itu, maka mereka langsung nemui dua orang yang lagi tukaran itu. Lalu salah satu darinya dikasih tahu sama orang-orang, weh, jangan marah, ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka orang yang lagi marah ini ketika mendapatkan nasihat tersebut malah semakin marah. Lalu orang itu mengatakan, wahabil junun, apakah aku ini sudah gila? Aku ini masih waras ya. Ngapain saya suruh ta'awud ya, jadi dia itu nggak terima. Sama sahabatnya disuruh apa? Ta'awud, kamu itu lagi marah, ta'awud supaya nggak marah-marah terus. Dia malah menimpali, kinyong si waras, nyurung gemblung gitu. Kenapa dia menjawab seperti itu? Karena dia lagi emosi ya, gak bisa mengontrol pikirannya. Ini dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW menganjurkan bagi orang yang marah untuk ta'awud. Lalu yang kedua, bagi orang yang marah maka hendaknya dia diam. Hendaknya itu diam. Dan ini yang saya praktekkan. Kalau di rumah lagi mandan apa ya? Mandan lagi orang kepenak, terus suasananya bikin emosi lah ya. Ya kita kan panjenengan kan juga nggih pernah marah kan ya. Maka saya akan tahan lisan dan anggota tubuh saya. Jangan sampai mengucapkan kata-kata yang menyakiti. Atau biasanya kalau misalnya memang lagi ada masalah, saya bilang ke istri saya, tolong jangan ngomong dulu dari jam ini sampai ini. Jangan ngomong dulu lah. Anu kan kita lagi ada masalah nih, jangan ngomong dulu. Ya, ya benar kita ngomong. Kadang ngomongnya lewat perantara Yusuf. Mi, ini Abi pengen ini, terus melakukan. Atau kadang kebalikannya. Binu kan manggilnya Binu. Binu, Umi mau ini. Jadi pakai perantara. Ya supaya apa? Supaya menetralkan lagi suasana.
Nek ora kaya kowe biasanya dawa urusannya Pak. Ya, maka kita harus ya mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, misalnya lagi seperti itu ya coba kita diam, ya, diam, jangan sampai terbawa oleh suasana dan godaan setan. Yang kedua adalah diam, dan ini adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Apabila ada salah seorang dari kalian marah, maka diam. Jangan ngomong. Karena biasanya orang yang marah itu enggak bisa mengendalikan dirinya. Nanti bisa mengucapkan kata-kata yang buruk atau mungkin fitnah, tuduhan, ya. Atau bahkan hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Meredam emosi, meredam marah dengan cara diam. Lalu yang ketiga, kalau masih merasa berat, rasanya pengen marah terus, maka duduk. Kalau lagi berdiri maka apa Pak Bu? Duduk. Misal ada di antara kita marah ke keluarga. Kalau posisinya lagi berdiri maka apa? Duduk. Kalau duduk masih marah, maka berbaring. Berbaring masih marah, turu, ya turu angel lah. Napa? Berbaring masih marah pripun? Wudu. Ya. Napa Mas? Ada jawaban lain? Hah? Iya, ambil wudu, betul. Dan itulah yang keempat, ya. Yang ketiga tadi hadisnya adalah hadis riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Syekhul Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis." Apabila ada di antara kalian yang marah dalam kondisi lagi berdiri, falyajlis, hendaknya dia duduk. Hendaknya dia duduk. Fa in dhahaba anhul ghadab wa illa falyattaji'. Apabila dia duduk kok masih ada rasa emosi, marah, maka hendaknya dia berbaring. Kemudian yang keempat, meredamnya adalah dengan berwudu. Dan inilah cara terakhir, ya. Ya mungkin terakhir sebelum yang paling terakhir, ya. Kalau dia berbaring masih merasakan emosi yang meluap-luap, maka hendaknya dia berwudu. Dan ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu berasal dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan setan itu diciptakan dari api neraka, ya, dari api lah. Sesungguhnya setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bilma, dan yang namanya api itu akan padam dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Apabila ada di antara kalian lagi marah-marah, maka hendaknya berwudu. Nah, pertanyaannya, nek wis wudu sih ngamuk-ngamuk kepriwe jajan. Saya tanya ke bapak-bapak niki, Pak, kalau misalnya istri panjenengan sudah napa? Dari berdiri duduk, duduk kemudian apa? Berbaring, lalu ternyata berbaring wudu, lalu dia bilang ke panjenengan, "Ki nyung isi gelapak lah kepriwe jajan." Panjenengan pripun? Ya ora. Panjenengan apa yang panjenengan lakukan? Diajak ke mall. Karina ada duit. Panjenengan kayaknya udah banyak pengalaman kok. Bagaimana Pak Juliman? Kalau misalnya masih ada yang marah, panjenengan gimana biasanya? Hah?
Tinggal lunga. Kalau panjenengan Pak Tauhid disuruh istighfar bareng-bareng. Iya. Kalau Pak Warlan tinggal lunga. Ya memang itu sih, saya juga gitu. Kayaknya cuma itulah paling apa ya, paling mentok, paling pas ya. Tinggal ke pondok ya, atau tinggal kemana dulu sementara, bukan sementahun gitu. Sementara. Kalau dulu saya pas kuliah itu pernah ada masalah ya, saya ke perpustakaan kampus. Sama teman saya ditanya, "Dening sih neng apa?" Saya jawabnya, pengen baca buku lah. Jadi aslinya lagi ada masalah. Tapi sorenya pulang lagi ya, biasa lagi, alhamdulillah ya. Jadi untuk menenangkan pikiran. Kadang laki-laki itu ya seperti itu. Tenangnya pikiran ya tentu dengan baca Quran, tapi hal lainnya dengan dibiarkan sendiri ya. Dengan kesendiriannya itulah laki-laki biasanya akan lebih tenang pikirannya. Udah diperki terus udah, engkau ada wayah peraknya ya. Jadi biarkan ketika dia meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadi kita bahas marah ada yang terpuji dan ada yang tercela. Marah yang tercela itulah marah yang alasannya nggak jelas. Adapun marah yang terpuji itu sekurang-kurangnya ada 4, Pak Bu. Ada 4 kondisi yang kita diperbolehkan untuk marah. Yang pertama adalah ketika ada yang mencela agama kita. Ada yang mencela apa? Syariat Islam ya. Islam kok kayak temen ya. Radikal banget, sapi ora salah kok disembelih ya. Wedhus orang apa-apa dipateni. Kemudian ucapan seperti itu disampaikan dengan nada celaan, atau misalnya mengejek orang yang menjalankan sunnah ya, memanjangkan janggut misalnya. Korup tiru apa? Wedhus apa ya? Itu kan mencela ya. Atau kadang orang yang berjanggut lewat, tiba-tiba orang lain langsung mbek gitu, padahal enggak wedhus ngono. Ini celaan, Pak Bu. Ini celaan. Dan saya pernah lihat orang seperti itu. Ya, ada orang yang masya Allah tampilannya sunnah ya, berjanggut, lebat, lalu orang-orang yang nggak suka yang dia lewat di situ dengan pedenya mengejek mbek gitu. Ya meskipun dia nggak langsung nuduh dia itu kayak kambing, tapi ucapan seperti itu udah menjurus kalau itu adalah celaan gitu. Berarti nggak disengaja maupun dia sadar ataupun tidak, dia telah mencela Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama, ketika agama Allah dicela, syariat Islam dicela. Yang kedua, marah yang dibolehkan adalah ketika melihat kemungkaran yang jelas sudah mulai tersebar, maka boleh marah. Yang ketiga, marah untuk menegakkan keadilan ya. Dan yang keempat, saat berperang melawan orang-orang kafir. Inilah beberapa kondisi marah yang para ulama membolehkannya. Tentunya marahnya itu karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hawa nafsu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan tentang hadis yang ke-16 ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.